Oke, selamat sore sahabat pembelajar semua, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebentar lagi kita akan sama-sama IG Live bersama sahabat saya yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang hipnoterapis, clinical hipnoterapis, human design counselor, dan para sahabat pembelajar, nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengetahui gimana sih teknik-teknik terapi yang praktis di masa menghubungi dulu. Kita akan coba menghubungi Pak Alka dulu. Semoga Pak Alka sudah ready. Oke. Sebentar, mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, para sahabat pembelajar. Karena saya lagi menghubungi Pak Alka juga. Coach Alka, di manakah posisi Coach? Sebentar ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Dan seperti tema hari ini, sahabat pembelajar semua, kelola diri yang praktis di masa krisis. Asik. Nah, di sini buat para sahabat pembelajar, kita nanti mau belajar langsung gimana caranya. Ya, terima kasih buat Pak Putu, Bu Sandra, Latif, Bu Feni, Pak Surya, thank you. Teman-teman dari Bali, terima kasih banyak. Dan saya akan masih menunggu Pak Alka untuk bisa tersambung di sini. Mohon bersabar ya sahabat pembelajar. Oke. Saya menunggu Pak Alka. Pak Alka di manakah? Yes. Terima kasih Bu Feni, thank you. Halo Melvin. Oke, kita akan undang Pak Alka. Pak Alka sudah siap sekali nih ya. 3, 2, 1, go. Masuk. Apakah Pak Alka sudah masuk? Yes. Nah, ini dia. Halo Pak Alka, apa kabar? Halo, selamat. Waduh, dari Bandung nih ya, jauh-jauh nih ya. Wih. Betul, dari Bandung, Mojang Apa Bandung kabar ya. Coach Alka? Sehat? Oke, kabar baik nih Mister Honor. Wih, luar Gimana biasa. kabarnya nih? Alhamdulillah. Cerah Keren sekali banget. kelihatannya. Ini kakak seperguruan saya ini kelihatannya cerah sekali ini. Aduh. Iya, kalau ketemu ketemu seorang seorang coach gitu, apalagi hipnoterapis tuh harus semangat dulu gitu, harus cerah dulu gitu ya. Biar nggak Aduh, ketahuan gitu kan. iya Coach Alka, benar-benar. Yes. wih, ini kelihatannya baru selesai terapi nih ya, jangan-jangan ini ya, baru. Ini kayaknya masih di ruangan terapi nih masalahnya nih ya, Coach Alka nih ya. Mr. Honor, jadi ini juga you get a honor ya, jadi mendapatkan Wih. kehormatan untuk melihat ruang terapi saya. Ini baru Nah, saja sahabat pembelajar tuh, silakan dilihat tuh. ya, Wah, keren. baru ada yang konseling online tadi, jadi gak di kursi ini karena kita juga belum Oh, praktek. Tapi untuk oke. online sih, ya oke lah sebatas konsultasi. Jadi ini waktu Asik. ini tempat kursi panas di mana saya Wih. menghandle para klien gitu ya. Oh, luar Iya, dan biasa. kali ini Lewat kursi itu ada begitu banyak sekali orang-orang tercerahkan itu pasti Pak Alka ya. wes bisa Wah, aja. Dan di kursi ini, kali ini saya yang siap tercerahkan oleh Pak Honor asik. di kursi ini. Wah, kebalik. Oh, Sore kembali. ini sahabat pembelajar, ini sudah banyak banget ini yang join bersama kita nih Pak Alka di sore hari ini. Coach Alka akan sharing sama sahabat pembelajar semua dengan tema kita kelola diri yang praktis di masa krisis. Wih, Wih, dengan iya siapa? benar. Dengan Pak Agus Kanalendra, seringnya dipanggil sebagai Coach Alka. Sahabat pembelajar, Pak Alka ini terkenalnya adalah sebagai seorang writer. Udah berapa buku nih, Pak Alka? Saat ini yang dilemparkan ke market ada 4 dan 2 Ada 4. khusus untuk program pelatihan
saja, jadi total 6, Wih, ditambah karya-karya lain yang belum dipublish, tapi keren semoga banget. harapannya di bulan Agustus atau September keluar buku baru lagi lah. Asik ini nih ya. Ini adalah bukti Nah, Coach Alka ini sangat produktif sekali. Di samping itu beliau juga sebagai seorang NLP trainer, sahabat pembelajar, dan juga seorang hipnoterapis, life coach, astrologer. Ini nih. Ya, biasanya dulu kalau saya lihat di Intisari itu atau di koran itu waduh, sering ada iya, iya. bintang apa gitu ya, bintang Aries gitu, bintang Gemini. Wah, ketahuan. Ini nanti boleh Iya, juga kasih iya. bocoran ini. Ini astrologer Waduh, nih ya. ada ramalan bintang ya, ramalan bintang orang bilang. Iya, Coach Alka sebagai seorang numerologis, astrologer, psikoterapis, human design counselor, dan clinical hypnotherapist, dan kita akan sama-sama belajar, sahabat pembelajar pada sore hari ini. Oke, Coach Alka, langsung aja nih. Yes. Selama Boleh. kurang lebih 30 menit, 40 menit ke depan ini, kenapa nih, Coach? Bisa kasih gambaran dulu nggak buat para sahabat pembelajar, kenapa topik ini kita perlu angkat, khususnya memang kita tahu bahwa kondisinya krisis sudah terjadi gitu kan ya, sudah mengglobal juga, tidak sedikit kalau kita baca di media massa gitu kan ya, di koran-koran juga saya baca itu banyak sekali orang itu mulai makin stres gitu katanya begitu loh Coach. Nah Ya. ini hari ini kita mau belajar nih, kira-kira ada nggak nih dari Coach Alka nanti tips-tips buat kita, dan mungkin bisa kasih gambaran dulu buat para sahabat pelajar. Monggo Coach. Oke, baik. Jadi kalau di sini kali ini izinkan saya menjelaskan dulu ya bahwa yang saya jelaskan di sini itu diambil dari perspektif keilmuan yang saya pakai, yang saya praktikkan dalam keseharian saya. Jadi mungkin saja nanti ada yang beranggapan, loh ini kok ngejelasin tentang bagian-bagian diri, bagian kepribadian atau apa? Ini apakah saya kepribadian ganda? Nah, bukan. Saya jelasin dulu di awal Iya. bahwa perspektif yang kita bahas sekarang ini adalah perspektif dari hipnoterapi klinis. Nah, gampangnya gini, yang paling sederhana sekali, kita itu saat ini dihadapkan dengan situasi yang menantang, saya bilang ya. Saya nggak bilang sulit, saya bilang menantang. Nah, karena penggunaan kata-kata itu penting gitu ya. Saya bilang situasi kita ini menantang. Ada berbagai macam ketidakpastian, ada berbagai macam hal-hal yang kita sulit prediksi nih. Hari ini dapat prediksi A, besok bisa jadi B, bisa jadi C. Nah, jadi kita perlu pahami dulu. Itulah kenapa di kutipan yang saya ambil di status Instagram saya adalah diambil dari Viktor Frankl yang mengatakan ketika kita tidak bisa lagi mengubah situasi di luar diri kita, maka kita ditantang untuk bisa mengubah dalam diri kita atau menyesuaikan dalam diri kita. Nah, jadi dari kacamata hipnoterapi klinis, apa nih yang kita perlu ubah, yang kita perlu sesuaikan dari diri kita? Nah, sebetulnya yang perlu kita ubah adalah, atau kita sesuaikan, atau kita damaikan, itu adalah bagian dalam diri kita. Nah, bagian ini mengacu ke apa sih? Bagian ini mengacu kemana? Begini, cara paling mudah menjelaskannya adalah saya seringkali menggunakan perumpamaan film Inside Out. Nah, itu film yang simple dan menurut saya itu sangat edukatif karena menjelaskan sekali bahwa di dalam diri kita itu ada berbagai bagian-bagian. Ada bagian yang memegang rasa takut, ada bagian yang memegang rasa marah, ada bagian yang memegang rasa happy, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kacamata hipnoterapi klinis, bagian-bagian ini bisa berkonflik. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu begini, kita dihadapkan dengan ketidakpastian, kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu gitu ya. Tapi di sisi lain, berita-berita positif juga terus bermunculan nih gitu. Soal kesembuhan, soal peluang gitu. Nah, jadi seringkali terjadi konflik, ada bagian dalam diri kita yang melihat, oh situasi ini akan berlalu, atau oh misalnya ada harapan, oh ada peluang, oh ada keterbukaan hal-hal yang sebelumnya nggak ada sekarang jadi bisa nih gitu ya. Jadi ada bagian dalam diri kita yang melihat ada harapan, ada potensi perubahan, dan ada solusi. Tapi tidak bisa dipungkiri, namanya manusia, ada bagian juga dalam diri kita yang mungkin ragu.
Mungkin kita Oh, merasa emang emang benar nih gitu ya. Saya dikatakan untuk bisa berpikir positif, tapi melihat realita yang ada sekarang, memangnya bisa berpikir positif? Kalau besok iya. saya yang kena gimana? Kalau besok keluarga saya yang kena gimana? Nah, di Eh, sini terjadi konflik ya, antara ya. bagian yang inginnya meyakini hal positif dengan Mhm, bagian mhm. yang justru tidak bisa melihat kepositifan tersebut karena dia larut dengan emosi-emosi yang orang menyebutnya dengan nama emosi negatif gitu ya. Saya lebih Oke. sering menyebutnya dengan emosi yang tidak pada tempatnya. Nah, jadi seringkali Oke. terjadi konflik itu tuh. Nah, yang kita bicarakan sekarang nanti terutama adalah bagaimana kita mengelola bagian-bagian dalam diri kita agar harmonis ya, Asik, agar kita tidak berkonflik atau menjadi pribadi yang ya. galau, orang bilang. Nah, Hmm. seperti itu, Pak Honor. Nah, ini lagi banyak nih Coach Alka nih yang lagi galau-galau, galaunya di level separuh menuju level tinggi katanya seperti itu tuh. Nah, Nah, Coach Alka ini menarik sekali nih ya. Iya, Dan buat para sahabat pembelajar yang sudah join, terima kasih. Ada Coach Adang juga di sini. Dan iya. sahabat-sahabat pembelajar semua, bagi Anda yang mau bertanya, silakan Anda bisa chat. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa membacakan dan juga nanti Coach Alka bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan para sahabat pembelajar semua. Nah, Coach Alka ini menarik sekali ya. Tadi kata Coach Alka bilang ibaratnya seperti kayak di film Inside Out itu ternyata di dalam Hmm, diri kita itu ada banyak sekali jenis-jenis emosi begitu kan. Yang kadang-kadang yang terjadi adalah belum tentu mereka tuh harmonis gitu ya. Bisa ada konflik hmm, satu sama lain. Saya tuh inget di film Inside iya. Out itu kadang-kadang kayak antara happy sama sad itu sering tarik menarik begitu, yang happy mau Iya. happy terus, yang sedih mau sedih juga begitu loh. Kadang-kadang ini nggak ketemu akhirnya jadi konflik gitu. Nah mungkin bisa dibantu dijelaskan nggak nih coach ke para Hmm, para sahabat pembelajar kalau memang itu ya. terjadi di dalam diri kita gitu loh. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan gitu atau bagaimana hal yang paling mendasar yang perlu saya siapkan ataupun saya perlu prepare ataupun Hmm. step-step yang mesti dilakukan. Monggo coach. Oke, baik. Jadi mungkin pertama-tama kita kembali fokus kepada perspektif dulu ya. Jadi Hmm, kalau dalam dunia psikoterapi atau konseling bagaimanapun akan ada banyak perspektif. Dilihat hmm, dari perspektif A, maka satu masalah didefinisikan sebagai A. Dilihat ya, dari perspektif B, masalah itu bisa didefinisikan sebagai B. Nah, kalau hmm, dari perspektifnya hipnoterapi, hmm, atau mungkin perspektifnya di sini tuh udah ada yang ngetik status itu bagus katanya part terapi. Saya ambil hipnoterapinya dulu deh gitu ya. wih, iya nih, Hipnoterapi itu kita melihatnya gini sederhananya bahwa di dalam diri kita itu hmm, ada mode-mode. Jadi yang dilambangkan di hmm, film Inside Out itu paling enggak sudah cukup mewakili ya. ya, Meskipun dalam ya, prakteknya nanti si mode-mode itu banyak lagi nih. Ada mode hmm, dari diri kita yang tugasnya untuk bekerja. Ada mode dari diri kita yang tugasnya untuk tidur, untuk hmm, rileks. Jadi saya sering kali mengajak orang itu bayangkan diri kita itu kayak perusahaan. Nah, hmm, kalau si perusahaan itu departemennya kerjanya bagus, maka hmm, perform juga tuh. Tapi seringkali ada departemen yang kelas. Nah, misalnya antara marketing dengan budgeting nih, dengan akunting. hmm, Kelas nih, ya enggak? Nah, ya, ketika mereka kelas, otomatis akan muncul gejala permasalahan di lapangan. Nah, gejala ya, permasalahan ini misalnya order yang lama keluar, budget yang lama turun, itu kan dari kacamata korporasi. Begitu ya, juga di diri kita. Diri kita ini ada bagian-bagian di mana setiap bagian ini punya fungsi dan peran. Nah, si hmm, fungsi dan perannya ini sudah istilahnya memang dari sananya fungsi dan perannya untuk dijalankan. Misal ada bagian yang fungsinya atau terbiasa. Saya menggunakan kata terbiasa. Karena ada oke, bagian dalam diri kita yang terbiasa untuk berpikir positif. Nah, ada bagian dalam diri kita yang mungkin saja bukan terbiasa, tapi lagi terganggu nih oleh berbagai macam isu positif-positif tetangga saya kena itu. Nah, atau misalkan hmm, positif-positif ini gimana ini besok kalau nggak pasti kalau PHK gimana. Nah, jadi ada bagian ya, lain yang juga punya pendapat berbeda. hmm, Nah, versi yang paling sederhana sekali, yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana kalau kita bangun tidur di pagi hari.
kita bangun tidur, kita buka mata, kita ceritanya pengen beraktivitas. Nah, saat itu seringkali muncul perasaan mengantuk, berat, males. Sebetulnya ilustrasi ini melambangkan ada dua bagian yang lagi berkonflik. Yang satu bagian pengennya bangun beraktivitas, yang satu bagian lagi, aduh masih ngantuk lah gitu, aduh berat tidur dulu lah, jangan dulu deh gitu ya. Nah, akan tetapi pesan pentingnya adalah apa? Dua-duanya bagian ini punya maksud positif untuk kita. Yang pengen kita beraktivitas, pengennya kita on time, tepat waktu, kerja, disiplin. Si bagian yang pengennya istirahat, itu pengennya kita dapat waktu istirahat yang memadai. Jadi biar kita siap berenergi. Tandanya apa? Masing-masing bagian ini punya maksud positif. Cuman terjadi konflik antara keduanya. Nah ya, kalau kita hubungkan dengan fenomena yang terjadi sekarang, sama. Kita di satu sisi sadar, ya ampun, berpikir negatif itu sebetulnya memunculkan banyak hormon yang negatif juga. Atau ya ampun, kalau berpikir negatif ini membuat kita nggak nyaman. Tapi di satu sisi lain, mau berpikir positif juga, gimana? Ini banyak berita-berita nih yang mencemaskan nih gitu loh. Sehingga muncul dua bagian yang berkonflik. Satu bagian yang ingin fokus pada hal positif, satu bagian yang ingin fokus pada hal, bukan ingin fokus ya, tapi ada bagian yang mungkin spontan fokus pada hal-hal negatif atau kecemasan. Nah, hal pertama yang perlu kita sadari, dua-duanya punya maksud positif. Si bagian yang ingin kita berpikir positif, itu memang dia ingin kita melihat harapan. Dia ingin kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ingin kita fokus pada tindakan-tindakan yang membawa upaya perubahan. Nah, itu niat dari si bagian yang ceritanya mewakili pemikiran positif. Tapi ada juga bagian yang ceritanya nih kita tafsirkan berpikir negatif. Karena kita tafsirkan begitu. Padahal niatnya dia, kalau kita inspek lebih dalam, dia ingin apa? Kita berhati-hati. Jangan jalan sembarangan. Jangan cuek sama diri sendiri. Nah, jadi sebetulnya bagian yang mewakili kecemasan dalam diri kita sekalipun, nggak itu selamanya buruk ya, Coach ya? Iya, dia terlihat buruk hanya di level permukaan. Tapi kalau kita dalami maksud baiknya, kalau kita pahami gitu ya, sebetulnya dia punya maksud positif. Nah, maksud positifnya apa? Misalnya ingin kita berhati-hati, ingin kita untuk jangan gegabah buat keputusan. Nah, lihat, dua-duanya selalu punya maksud positif. Nah, karena dua-duanya di permukaan terlihat berkonflik, kita jadi orang yang ketarik-tarik nih. Karena nggak ngerti maksudnya. Di satu sisi kita ketarik, jadi konflik gitu dalam artian, aduh harus berpikir positif. Harus berpikir yang sehat-sehat. Apalagi nih banyak para viewer yang pembicara motivasi, ya, yang biasa membicarakan hal positif. Jadi sudah jalan tuh fungsi otomatis dari bagian berpikir positifnya. Tapi ada bagian lain yang entah kenapa secara natural memberikan semacam sense of perlindungan yang berpikir positif 100% juga kamu bisa gegabah nanti gitu loh. Maka diberikanlah yang namanya kecemasan, diberikanlah yang namanya ketakutan. Hal itu menjadi masalah karena kita nggak paham dan kita belum tahu cara mendamaikan mereka. Nah, mungkin ke sana pembukanya nih Pak Honor. Asik. Nah, berarti ketika ada rasa ngantuk begitu, berarti jangan selalu direspon negatif gitu ya Coach ya. Setidaknya itu adalah kode yang bagus gitu kan ya, bahwa ada kita perlu punya waktu nih sama diri sendiri gitu ya. Ya nanti memang kita selesain pekerjaan kita, tapi juga ingat bahwa ada part yang bagian tersebut itu yang kita juga perlu servis dia, perlu kita ajak komunikasi sama dia, begitu ya Coach ya. Betul. Sederhananya seperti itu. Tadi contoh tadi nih baru aja yang konseling dengan saya itu tadi konseling soal sama lah bagian-bagian dalam dirinya gitu. Yang sering kali terjadi adalah orang itu keluar celetukan spontan yang mengutuki atau membenci bagian dalam dirinya yang dirasa tidak sesuai harapan. Nah, contoh ada orang yang begini misalnya, aduh, saya tuh heran deh sama diri saya, kenapa ya saya kok mudah banget cemas, kenapa ya saya kok mudah banget tidak bisa mengendalikan diri ketika harus tampil di keramaian. Nah, kemudian kita bilang,
saya tuh benci deh sama diri saya kalau lagi kayak gitu. Nah, jadi ada orang yang tanpa sadar dia ceritanya menunjukkan ketidaksukaannya atau kebenciannya pada perasaan dalam dirinya yang dimana perasaan itu diwakili oleh bagian dalam dirinya. Ini yang membuat sense of conflict itu semakin besar. Ceritanya nih ada rasa cemas muncul. Ingat, di balik rasa cemas ada pesan. Ada pesan positif, kita perlu berhati-hati. Bayangin, kalau kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya rasa cemas, nyebrang jalan, kayak gimana tuh? Sembrono, ya enggak? Kita nggak Di lihat jalan kiri tol kanan. bilang udah positif gitu kan ya. Terus Positif, nyebrang. Wah, itu. Pokoknya sesuai yang kita yakini gitu ya. Langsung nyebrang, bisa tabrak dong. Nah, jadi yang namanya perasaan negatif seperti cemas, takut dan lain sebagainya, itu sebetulnya sinyal atau message bahwa dia sedang ingin mengingatkan kita. Jangan dulu kita tafsirkan secara negatif. Begitu juga di masa sekarang. Kalau kita merasa ada kayak perasaan cemas, ketakutan, atau bahkan perasaan-perasaan respon yang kita nggak inginkan, jangan dulu mengutuki diri kita, jangan dulu mengutuki perasaan itu. Justru kita belajar mengelolanya secara praktis agar di masa krisis ini mereka bisa mendapatkan resolusi yang win-win. Gitu. Ini menarik nih Coach Alka. Kita padahal sering ya dengar yang tadi kata Coach bilang, orang bilang gue tuh benci banget loh sama diri gue nih begini gitu ya. Ya, sibuk mengutuki akhirnya makin berkonflik itu ternyata itu ya Coach ya di dalam diri kita. Betul. Itu yang membuat akhirnya banyak orang yang seolah-olah benci dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang jadi ragu sama dirinya sendiri. Karena dari awal mereka tidak menangkap message positif dari bagian tersebut. Nah, tugas kita kalau saya terutama sebagai seorang hipnoterapis klinis di ruang terapi saya, ini kalau sudah masuk proses terapi, kalau konseling sih jarang ya, tapi kalau masuk proses terapi, saya biasanya mengajak mereka mendamaikan. Jadi bagian yang mewakili rasa takut, rasa marah, rasa cemas, itu punya pesan positif yang ingin mereka sampaikan pada kita. Yang kita pahami apa? Pesannya. Jangan ujuk-ujuk kita judging mereka di permukaan. Nah, seperti itu, Pak Honor. Iya. Baik, tadi Coach Alka bilang nih, di balik setiap kecemasan, kekhawatiran, atau perasaan-perasaan takut itu pasti selalu ada pesan positif ya Coach ya. Juga stop mengutuki diri sendiri, serta yang paling penting adalah kita berusaha untuk mendamaikan part tersebut atau perasaan-perasaan tersebut sampai kita bisa menemukan situasi atau kondisi yang win-win. Nah, mungkin buat para sahabat pembelajar di luaran sana itu Coach, kira-kira ada nggak sih step atau tips praktis how to-nya nih? Saya kan bukan seorang hipnoterapis nih Coach, saya kan mungkin belum pernah belajar lebih mendalam gitu loh tentang teknik-teknik ini. Ada nggak sih teknik yang praktis, yang simple buat teman-teman sahabat pembelajar ini bisa langsung mempraktekkan? Apalagi saya juga belum bisa mengikuti kelas hipnoterapi gitu. Meskipun bisa juga sih Coach, kita nanti buat kelas online ya Coach ya. Aduh, ini luar biasa Pak Honor ini ya. Yang pertama insting bisnisnya kenceng, yang kedua merendahnya luar biasa ya. Bilangnya nggak ngerti. Saya belajar dari Pak Honor loh itu sebetulnya ya para pendengar ya. Itu saya belajar. Itu bohong, itu saya belum belajar itu. Ini Coach Alka nih suheng saya kalau masalah hipnoterapi ini ya. Saya perlu belajar bisa dari beliau. aja. Oke, jadi gini, kalau kita bicara tips praktis ya, tips yang praktis itu sebelum masuk ke cara, karena ada yang namanya cara, ada yang namanya pemahaman ya. Kita masuk ke pemahaman dulu, jangan dulu ke cara nih. Kalau langsung masuk ke cara, esensinya kita nggak dapat. Nah, pemahaman yang pertama adalah kita harus sadar dulu bahwa diri kita ini terdiri dari berbagai macam istilah saya, mode istilah saya ya. Nantinya kita bisa menyebutnya dengan nama bagian, bolehlah nggak masalah itu disebut dengan nama apapun nggak masalah. Tadi ada teman dari Bandung tadi mengatakan ada part tertentu yang berkonflik tadi kata seperti itu ya Coach. Ya betul. Jadi hal seperti itu istilah lah ya. Ada yang menyebutnya dengan nama ego state, resource state. Nah saya kali ini pengen mengambil istilah yang sederhana yaitu mode. Namanya mode gimana? Ya gampangnya gini deh.
kalau kita lagi dalam mode serius ceritanya, ya orang ngajak ngobrol perkara-perkara itu kita sikapi secara serius, ya enggak? Ya. Karena mode serius itu yang lagi menggerakkan diri kita. Begitu kita lagi mode santai, maka orang mengajak komunikasi, kita responnya juga santai. Nah, mode ini yang tadi kita sebut dengan nama bagian. Saya sederhana mengilustrasikannya dengan nama mode. Kita perlu sadar, diri kita ini punya banyak mode nih dalam diri kita. Ada mode yang bawaannya berpikir kritis, ada mode yang bawaannya berpikir humoris, ada mode yang bawaannya berpikir mungkin juga tentang hal-hal yang strategis gitu loh. Ada juga mode yang takut, ada mode yang cemas. Jadi yang namanya emosi, yang namanya kebiasaan, itu diwakili. Ada mode-mode dalam diri kita yang aktif sesuai dengan emosi dan pemikiran tersebut. Nah, mode itu yang tadi kita sebut dengan nama bagian diri. Ya. Sebenarnya ada penelitiannya nggak sih coach, yang misalkan mode itu kalau di total ada berapa jumlahnya, pernah ada informasi tentang itu nggak sih coach? Kalau dikatakan jumlah sampai sekarang yang memvalidasi jumlahnya ada berapa, itu tidak pernah. Kenapa? Karena mode itu evolve. Yang namanya mode itu kalau secara fisiologis nantinya kita pahami memang agak teoritis, tapi secara fisiologis di balik mode itu sebetulnya ada akson dan dendrit sebetulnya di dalam otak yang terhubung membentuk sistem syaraf. Nah, ketika kita lagi berpikir kritis nih, saat itu sistem syaraf kita ceritanya dalam otak itu lagi bekerja sesuai dengan pemikiran kritis itu. Nah, secara psikologis ada mode yang sedang aktif di sana. Mode ini yang disebut dengan nama bagian atau part itu. Ya, jadi perlu kita sadari dulu. Prinsip pertamanya dari perspektif hipnoterapi, terutama part terapi, kita ini punya banyak mode kepribadian atau mode bagian diri dalam diri kita yang memiliki peran dan fungsi spesifik. Itu dulu. Ya, yang kedua, setiap mode ini melambangkan fungsi peran. Karena tadi fungsi dan perannya spesifik, ketika dia muncul, dia memainkan fungsi dan perannya. Contoh, ada mode yang ketika aktif membawa rasa takut. Ya memang mode itu membawa rasa takut. Sehingga ketika dia aktif, itulah yang kita rasakan. Tapi apakah itu diri kita secara keseluruhan? Tidak. Hanya satu atau beberapa mode. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti ini, aduh saya tuh orangnya nggak pedean. Aduh, saya itu orangnya minderan. Tunggu dulu. Bukan kita semua seluruh diri kita nggak pede, minder. Bukan. Ada bagian dalam diri kita yang merasa nggak pede, merasa minder di situasi spesifik tertentu. Tapi cuma bagian spesifik saja. Bukan berarti seluruh diri kita itu kesannya nggak pede atau nervous gitu. Jadi bagian spesifik. Ya. Nah, artinya ketika kita punya kecemasan, ketika kita merasa takut, ketika kita punya emosi-emosi negatif, bukan berarti kita juga mengatakan, aduh saya ini orangnya penakut. Tunggu, bukan saya penakut, saya pencemas. Ada bagian dari diri saya yang takut, yang cemas ketika saya dihadapkan dengan situasi apa. Nah, seperti itu ya. Nah, yang namanya tadi ketakutan, kecemasan, itu emosi alami dalam diri manusia, jadi kita semua punya. Yang namanya ketakutan, loh kalau kita nggak punya rasa takut, gegabah kita menjalani kehidupan. Jadi yang namanya rasa takut, rasa cemas, itu wajar adanya dalam diri kita. Menjadi tidak wajar ketika dia aktif di waktu dan tempat yang tidak tepat. Contoh, saya mau tampil di, nih sekarang nih Instagram Live ceritanya. Saya mau Instagram Live. Harusnya mode yang aktif dalam diri saya adalah mode yang ready. Mode yang siap berbicara. Mode yang siap mengimbangi suheng saya yang jago ini nih. Kan gitu ya. Nah, kebayang nggak di situasi ini yang aktif taunya malah mode saya yang nervous. Aduh, saya mau di Instagram Live sama suheng saya ini. Aduh, kacau ini. Ini suheng saya sakti ini. Nah, kalau yang itu contoh ya. Kalau yang aktif adalah mode padahal yang saya lagi cemas itu sebenarnya sih tadinya itu gitu. itu nanti bisa diterapi itu, tenang. Oke, siap. Intinya adalah yang namanya permasalahan atau gejala masalah muncul ketika modenya kita tidak sejalan dengan tuntutan situasi.
Jadi kalau dalam istilah orang-orang NLP, kunci dari yang namanya performance itu adalah right state, in the right time, in the right place. Nah, dalam perspektif hipnoterapi klinis atau parts terapi, right parts on the right time, on the right place. Jadi yang aktif itu bagian yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan Pak Honor nih saat ini lagi di mode seorang presenter. Wah, ya presenter memandu saya. Lah, habis ini Pak Honor ketemu sama istri, modenya masih pakai mode presenter, kan repot, Pak. Ya? Oke, Kalau ketemu istri kan yang aktif modenya mode romantis, ya enggak? Yang mode seorang suami, kan gitu. Nah, jadi mode ini yang kita sebut dengan nama bagian dan teknik terapi untuk mendamaikan konflik antara mode atau bagian ini disebut dengan nama part terapi sesuai yang ditulis di situ ya. Asik. Jadi ini menarik nih Coach. Berarti tugas kita adalah tidak mudah menjadi pribadi yang mengeneralisir terhadap perasaan yang muncul ataupun kok moodku begini ya saat ini gini ini kenapa ya ini kok gue tiba-tiba jadi nggak pede. Jangan langsung kita menyimpulkan menjadi sebuah kesimpulan utuh bahwa kayaknya ada yang nggak beres gitu, padahal itu cuma hanya part tertentu yang kita coba perlu ajak berkomunikasi, maksudnya begitu kali ya Coach ya. Nah, maka dari pemahaman ini sekarang kita masuk ke cara bagaimana caranya biar kita bisa lebih peka, kita bisa membuat yang namanya inner peace atau perdamaian dalam diri gitu ya. Ini seperti kayak Kung Fu Panda itu inner peace. Iya benar juga. Inner peace. Nanti saya ganti deh istilahnya ya. Gak apa-apa Coach gitu. Ini teman-teman sahabat pembelajar udah nonton kok gitu ya. Jadi udah Oke. Jadi gini, yang paling pertama sekali, kenapa tadi saya mulai dari fondasi pemahaman dulu. Agar kita tidak mengeneralisir dan kita tidak mengutuki diri kita ketika ada emosi atau perilaku yang kita nggak sukai, yang kita lakukan tanpa kita bisa kendalikan. Misalnya kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, bahkan kita punya rasa bersalah, kita punya rasa-rasa apapun itu. Tenang dulu, itu bukan diri kita seutuhnya. Ya, ada bagian dalam diri kita yang memegang emosi atau perasaan itu. Jadi itu dulu. Dan kalau kita mengutuki respon-respon itu, misalkan kita bilang, gue heran, kok gue lebay banget ya, atau gue heran, kok gue gampang banget down ya, kita lagi mengutuki bagian itu ceritanya nih. Nah, yang terjadi, semakin sense of conflict itu semakin besar. Nah, jadi part itu juga bisa makin kesel juga dong ya Coach ya berarti ya. Iya, punya niat dengan baik kok nggak diterima gitu. Betul ya. Nah, kalau kita bicara sekarang ngomongin caranya nih, baru pertama-tama kita perlu peka dulu menangkap keaktifan mode atau part apa yang mengganggu bagi kita. Misal, kita lagi baca sosial media, baca berita-berita soal COVID-19, ya, kemudian tiba-tiba muncul rasa takut. Aduh, ini tetangga kena. Aduh, ada lingkungan saya yang kena nih. Aduh. Nah, itu muncul reaksi. Ingat, setiap reaksi diwakili oleh part tertentu yang sedang ingin menyampaikan message. Jadi, daripada kita counter balik dan kita bilang, oke, berpikir positif dong. Apa yang terjadi? Message dari part itu nggak kita tangkap. Nah, di sini kita diajak untuk bersahabat dengan diri kita, mendengarkan dialog batinnya. Misal, muncul rasa takut. Misal muncul rasa cemas, di sana kita melakukan dialog batin dengan diri kita. Misalnya seperti ini, aku merasa takut, aku merasa cemas, dan aku berterima kasih atas rasa takut dan cemas ini. Silakan sampaikan apa pesanmu tentang hal yang harus aku jaga, harus aku perhatikan. Nah, rasa takut itu memberikan message bagi kita atau sebuah pesan. Kalau kita bisa tangkap pesannya, maka si rasa takut ini juga bisa menjadi lebih jinak. Nah, contoh ya, ada orang pernah digigit anjing waktu kecil. Maka muncullah sebuah part yang merasa takut pada anjing. Nah, part ini punya pesan pada si orang ini, kalau ketemu anjing, hindari karena anjing ini pernah menggigit kamu waktu kecil. Nah, atau pesan-pesan apapun itu. Selama ini pesan itu nggak bisa kita tangkap, nggak bisa kita dengar, sehingga kita menjadi pribadi yang bingung sendiri.
harusnya saya nggak lari kalau ada anjing, tapi kok nggak bisa nahan, konflik lagi. Ya. Nah, sama Ya. ketika kita membaca berita tentang COVID-19 segala macam, saat itu akan ada dialog batin dalam diri kita. Misalkan angka PHK, angka peluang bisnis, toko yang bangkrut, bisnis yang bangkrut, dialog batin muncul. Aduh, bisnis kamu gimana? Aduh, ini supplier belum dibayar. Aduh, nah itu semua dialog batin dari part yang sedang pengen ngasih tahu kita. Begitu kita coba untuk istilahnya tekan itu jadi stop. Gak boleh mikir gini, berpikir positif dong. Ya, Nah, bukan berarti dong. itu salah. Bukan berarti itu salah. Edge-nya nggak kita tangkap. Justru di sana kita belajar untuk mendengarkan dialog batin dalam diri kita. Dengarkan dialog batinnya itu misalnya di balik rasa takut. Halo, kenapa? Gimana? Ini kok ada Pak Honornya kayak lag di saya ya? Halo. Sebentar, saya putus-putus nih. Saya lagi tunggu dulu sinyal suara. Nah, sekarang bisa, suaranya bisa. Cuman gambarnya aja nih yang sedang agak ada part tertentu yang lagi mendominasi tadi sebentar gitu. Betul, rasanya ada konflik di sini. Ada konflik. Jadi saya coba ajak berdialog dulu sama part-part yang lagi terbang itu. Jadi ini saya pura-pura batin sama diri sendiri aja dulu deh ya. Jadi saya tidak mengutuki, saya dialog batin dulu. Nah, jadi saya lanjut dulu deh ya. Moga-moga di yang lain jelas. Di yang lain saya pengen dengar ya, Coach ya. Betul. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah tekniknya peka. Kita cek part apa saja yang saat ini muncul di permukaan dan tugas kita adalah ajak dialog dengan part tersebut. Misalkan cemas, aku berterima kasih atas perasaan itu. Mungkin ada pesan apa yang sebenarnya perasaan cemas mau sampaikan gitu kan ya. Begitu ya Coach ya tadi ya. Betul. Jadi kenapa kita awali dengan rasa terima kasih? Karena kita sedang ingin membangun self-appreciation terhadap diri. Kita ingin bisa membangun rasa penghargaan terhadap diri kita. Jadi bukannya yang cemas, kok cemas sih? Nah, bukan begitu. Tapi kepada cemas, aku mengucapkan terima kasih atas pesanmu gitu ya. Kemudian ada apa yang perlu aku pahami, yang perlu aku waspadai, sehingga ketika aku pahami, ketika aku waspadai, engkau bisa merasa lebih tenang karena pesanmu sudah aku terima. Nah, seperti itu. Hal ini berlaku untuk semua jenis emosi lainnya. Nah, tapi kita kan lagi bicara cara praktisnya ya. Jadi kalau secara praktis ya kurang lebih seperti itu dialog batin. Kalau dalam versi yang nantinya lebih kompleks atau dalam artian dalam sesi terapi profesional ya otomatis perlu dibantu. Karena ada kalanya beberapa parts itu membawa trauma atau luka batin masa lalu. Nah, kalau part itu atau bagian dalam diri kita atau mode dalam diri kita itu membawa luka batin atau trauma, yang terjadi adalah meskipun kita dengarkan pesannya, dia akan memberikan pesan lain di level yang lebih dalam. Misalkan tiba-tiba cemas, takut, ucapkan terima kasih, apa pesanmu untukku? Tiba-tiba di pikiran kita kayak muncul kejadian-kejadian, aduh, ada flashback atau ada apa masa lalu. Nah, tandanya itu seperti tanda dari parts bahwa dia memiliki keterikatan dengan peristiwa yang menyebabkan luka tersebut. Nah, kalau udah masuk ke sana memang mau tidak mau saya menyarankan untuk menjalani treatment atau sesi. Tandanya apa? Luka yang dibawa oleh part itu atau pesan yang dibawa oleh part itu menyimpan luka di belakangnya. Nah, tapi kalau tidak ada luka, simpel saja, terima saja pesannya dan ajak dia berdialog ya. Seringkali kita itu merasa aneh, masa sih saya ngomong sama diri sendiri? Loh ya nggak apa-apa ya. Kita itu atau saya pribadi suka berbicara dengan orang pintar. Nah itulah kenapa saya berbicara dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya suka gitu berbicara. jadi saya suka memahami diri sendiri kan gitu.
Suka orang gitu ya. pintar berarti suka ya komunikasi sama diri sendiri ya coach ya. Iya bener ya ini. Iya, Selama mungkin ini kita cari mungkin orang selama pinternya ke ini jauh jauh banget sih coach ya, harus ke sana ke gunung iya, itu gitu coach ya. iya, Sebenarnya mungkin cukup selama diajak ngomong ini aja gitu ya. iya, karena gini, ini hal esensial yang saya tangkap dari para klien saya. Ada banyak orang yang berusaha sedemikian keras untuk memahami, menyenangkan orang lain, sampai mereka lupa memahami, membahagiakan dirinya sendiri. Nah, Oke. suara-suara part itu yang kita lupa, kita tidak dengarkan. Bagi mereka yang menyukai meditasi, bagi Hmm. mereka yang suka Wah, saya suka tuh coach. merenung, sebetulnya, wah suka ya merenung ya. Di toilet apa di Enggak, mana? Ya, perlu saya meditasi, pertegas dulu. Enggak meditasi, ya? Oh, meditasi, meditasi. meditasi nggak di Iya, toilet iya. coach. Oh iya. Ini perlu saya perjelas. Itu namanya clarity ya. Jadi Jadi Iya. gini, ketika kita melakukan meditasi, sebetulnya Mm-mm. tanpa sadar, kita juga sedang berkontemplasi dengan bagian dalam diri kita. Kalau Hmm. kita niatkan untuk itu. Misal, mau meditasi, kemudian sebelum meditasi kita niatkan, aku ingin berdialog dengan bagian dalam diriku yang selama ini mencoba menyampaikan pesan bagiku ketika aku sedang sendirian dan Hmm. pesan itu muncul berupa rasa cemas. Nah, kalau lagi meditasi itu gelombang otak kita cenderung lebih stabil di gelombang otak Hmm. alfa atau theta. Kalau benar meditasinya ya. Nah, Iya, ketika kita iya. berada di gelombang otak itu, message atau pesan dari part itu lebih mudah untuk kita terima. Itulah kenapa banyak orang yang ketika meditasi atau merenung Hmm. itu seperti mendapatkan pencerahan. Orang bilang, Hmm. saya dapat wangsit nih ceritanya gitu ya. Saya kayak dapat bisikan-bisikan. Nah, Ya, bisikan itu ya. seringkali muncul dari bagian dalam diri kita yang kalau di situasi biasa itu sulit kita dengar karena otak kita lagi kritis. Tapi Ya. ketika meditasi kita lagi hening, lagi mode suwung. Nah, model-model dialog itu dalam batin kita lebih mudah untuk kita dengar. Jadi tips yang kedua adalah salah satunya luangkan waktu untuk mengenal diri kita di meditasi, di merenung, atau bagi yang saudara muslim mengatakan bermuhasabah, mengenal diri. Nah, di situ tuh Hmm. ya, 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 ya. gitu. Dan ini ada respon dari teman Hmm, Bali nih coach. hmm, Self appreciation, self talk, self love tuh. ya coach ya. Iya, betul-betul. Ini apa nih? Isi message-nya apa isi message-nya? Self love Bali. Ini nih. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali karena begini, seringkali saya menemukan banyak orang-orang yang langsung ingin misalkan nih situasi zaman sekarang lagi banyak cemas atau apa gitu ya. Ya. Kemudian kita langsung saja, aduh, saya kasihan deh sama orang itu. Saya Hmm. kasihan sama orang itu dan saya pengen nolong dia. Itu hal yang benar. Itu hal yang benar. Yang kita tidak boleh lupakan adalah jangan-jangan dalam diri kita juga ada bagian yang perlu ditolong. Nah, bagian yang perlu Hmm. ditolong itu adalah yang tadi diwakili oleh kata-kata kunci self-love, self-appreciation, self-recognition, self-approval. Banyak kasus saya temukan dalam diri klien saya, mereka yang bermasalah untuk menyayangi orang lain, menyayangi pasangannya, menyayangi anak-anaknya, menyayangi keluarganya, karena mereka sendiri masih bermasalah di menyayangi dirinya sendiri. Nah, Mereka lo. sendiri masih defisit gitu loh, masih kurang. Ya, Karena ya, ya. mereka kurang, mereka coba menyayangi orang lain, jadinya rasa untuk menyayanginya ini seperti bersyarat. Aku udah sayangin kamu, kamu kok gitu sih, gak adil banget. Nah, mulai itu Hmm. menuntut. Ini yang kita sebut conditional love. Kita Love. menyayangi, Ya. tapi kita menuntut. Nah, yang namanya self-love, self-appreciation, itu sebetulnya salah satu bentuk praktis. Bagaimana kita memenuhi dulu kebutuhan dalam diri kita, dari diri kita, oleh diri kita, untuk diri kita, ke dalam. Nah, ketika kita bisa memenuhi itu ke dalam, kalau yang di dalam penuh, melimpah, otomatis kita akan bagikan keluar diri kita karena yang di dalam melimpah. Iya. Nah, ya. Jadi, saya tidak menyatakan bahwa yang namanya peduli itu jelek. No, itu bagus. Yang sering kali kita lupakan dan sebetulnya kita tidak boleh lupakan adalah di balik sikap peduli kita pada orang lain, kita juga harus ingat ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu kita apresiasi, ada bagian dalam diri kita yang perlu kita sayangi. Nah,
Ini Ya. tips praktis yang termasuk salah satu yang saya berikan versi paling mudah ya. Kalau istilahnya pengen gimana sih tadi Coach Aka ngejelasin caranya dialog batin. Wah itu kayaknya susah. Versi paling gampang begini. Ketika kita punya waktu luang, dan pasti punya sebetulnya, ini hanya soal prioritas saja gitu ya. Ya. Ketika kita luangkan waktu, niatkan untuk kita sekali-sekali ya, hening, tujukan 3 kalimat ke diri kita. Apa saja itu? Yang pertama, maaf. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, sayang. Nah, itu dulu. Jadi kita tujukan ke diri kita, misalkan gini, misalnya ini salah satu kalimat renungan yang sering saya pakai untuk diri saya, untuk klien saya. Saya berdialog batin, nah termasuk ini ketika saya berbicara, yang mendengarkan saya pun Anda boleh dengarkan, siapa tahu ada yang beresonansi dalam diri Anda. Saya seringkali mengatakan begini, diriku, selama ini ada begitu banyak masa di mana aku mengabaikan pesan-pesan darimu. Ada begitu banyak masa di mana selama ini aku mengejar nafsu tidak berkesudahan di luar diriku. Sampai aku lupa mendengarkan suara batinku. Sampai aku lupa mendengarkanmu. Aku lupa mendengarkan engkau lelah. Betapa selama ini engkau meminta untuk dipedulikan, namun aku lalai memberikan itu. Aku terlalu larut dengan egoku. Diriku, maafkan aku. Diriku, aku minta maaf atas segala ego yang selama ini terlalu kuikuti di luar sana sampai aku mengabaikanmu. Maafkan aku. Diriku, ada begitu banyak hal yang selama ini telah kita lakukan bersama. Ada begitu banyak kenangan indah yang kita lalui. Ada begitu banyak pencapaian yang sudah kita dapati. Mungkin selama ini aku lalai menyadarinya. Diriku, terima kasih. Aku bersyukur berkat keberadaanmu ada begitu banyak hal yang bisa kita capai bersama. Diriku, engkau layak mendapatkan berbagai hal yang lebih baik lagi. Diriku, engkau menyimpan begitu banyak potensi. Aku menyayangimu. Nah lihat, maaf, terima kasih, sayang, itu bisa kita tujukan ke diri kita dalam bentuk seperti sajak. Dalam bentuk seperti kalimat-kalimat yang secara tulus kita ajukan sampai rasa itu muncul. Ya. Rasa apa? Self-love tadi. Nah, mungkin bagi yang familiar, yang namanya maaf, terima kasih, sayang, itu adalah bagian dari yang kita sebut Ho'oponopono. Ya. Itu ritual Hawaii kuno yang berhubungan dengan bagaimana melakukan penyembuhan. Dan mungkin sebagian orang itu, Ho'oponopono itu apa, Coach? Silakan di-googling saja, ingat ya, itu Ho'oponopono bukan aku rapopo ya, jadi tolong dipastikan dulu. Jangan sampai nanti Pak Honor, ini Pak Honor nanti ngomong, itu loh yang kemarin Coach Alka jelasin itu loh, metode berdamai, aku rapopo, wah kacau itu ya. Nah, Coach, berarti kata kuncinya adalah kita harus mencapai dulu yang namanya self-fulfill dulu ya, Coach ya. Artinya kita harus sudah baik, sudah berdamai dengan diri kita, baru kita baru berpikir untuk apa yang saya bisa support ke orang lain. Meskipun memang saat ini kalau ada sebagian orang, tapi saya meskipun belum penuh, Coach, tetap nggak sih saya bisa membantu itu kepada orang lain gitu loh. Kalau memang yang terjadi kayak begitu gimana? Bagus. Kalau yang saya katakan begini, saya suka dengan kata self fulfillment tadi, ya itu sangat ilustratif sekali. Self fulfillment itu mengisi ke dalam diri kita. Nah mungkin yang saya garis bawahi adalah, Coach, apakah kita self fulfillment terlebih dahulu? No, bukan terlebih dahulu, tapi self fulfillment sambil kita juga menebarkan kepedulian pada orang lain. Nah, saya sudah tidak akan lagi mungkin mengatakan, aduh, jangan sampai nih kita menolong orang dalam keadaan pincang. No. Jangan terbatasi oleh ilusi pilihan. Ini kayak kita disuruh milih kayak gini gitu loh. Kamu milih mana? Milih miskin tapi mulia atau kaya tapi durjana? Loh, kenapa nggak milih kaya dan mulia kan begitu? Sama kayak kita juga disuruh milih tolong diri kamu dulu atau tolong orang lain. Loh, kenapa harus milih yang mana lebih dulu? Lakukan bersamaan. Nah, gimana caranya? Selama ini kita sudah terbiasa meletakkan atensi kita keluar sana, yang namanya kepedulian, empati itu sudah ada dalam diri kita. Kita diajarkan untuk itu.
yang mungkin kita lupakan adalah kapan kita punya waktu untuk diri kita sendiri, entah itu mungkin malam hari ya, habis doa malam, sebelum tidur malam, coba deh mumpung lagi ada masa work from home, lagi ada masa isolasi, lagi ada masa karantina, ini adalah momen di mana kalau kita diajak untuk melakukan di istilah yang sering populer di istilah Sunda, Jawa, dan Bali, kita mengenal dengan nama mulat sarira. Mulat sarira itu yuk kita introspeksi ke dalam ya. Kita tahu ada berbagai macam keterbatasan untuk kita perbaiki di luar sana, situasi yang di luar kendali, tapi tidak pernah ada batas untuk mengelola diri kita sendiri. Dengan cara apa? Self fulfillment tadi. Kalau malam kita lagi meditasi, nah ini juga menjawab pertanyaan yang ada nih, bagaimana kita menambal bagian yang bocor dari part. Jawabannya ada di self-fulfillment. Nah, memang dalam kenyataannya, dalam situasi atau konteks terapi klinis, ya memang kalau kita mau memberikan self-fulfillment, langkah pertama yang perlu kita lakukan, tutupin dulu kebocorannya. Nah, seringkali kenapa self-fulfillment itu susah untuk kita lakukan? Karena kita sendiri masih bocor oleh berbagai macam luka batin, berarti trauma, harus sering-sering ketambelan gitu ya Coach ya. Di jalan kalau ada yang ditambel dulu gitu Coach. Jangan sibuk jalan gitu ya Coach, tapi lupa ditambel akhirnya bocor gitu kan. Akhirnya bocor meledak, kecelakaan, amit-amit gitu ya. Wah, itu nah, kode berita kelas baiknya adalah berita baiknya adalah yang namanya self-fulfillment itu nothing tulus. Kenapa nothing tulus? Kita duduk, hening dalam meditasi kita. Bahkan kalau orang yang bilang sekalipun, saya nggak meditasi nih, saya cuma doa, setelah doa beribadah mungkin saya zikir atau muhasabah. Ya udahlah, sama aja Anda mau sebut apapun itu namanya, itu sebetulnya momen kontemplasi. Gampangnya adalah, kalau kita nggak bisa merangkai sajak, nggak bisa merangkai kata yang kata saya tadi, diriku, macam-macam, udah, gak usah panjang lebar, kita cuma bilang gini, diriku, maafkan aku. Diriku, terima kasih. Diriku, aku menyayangimu. Kita ulang itu berkali-kali saja dengan penuh penghayatan, itu sudah bentuk dari self-fulfillment. Jangan heran kalau pas lagi melakukan itu, bisa-bisa tiba-tiba air mata netes. Itu banyak klien saya yang seperti itu. Tiba-tiba mereka sadar, aduh, coach, nyata selama ini tuh saya sedemikian berkorban untuk dunia. Saya betul-betul mengorbankan diri saya. Sampai saya lupa, diri saya nggak diperhatiin. Nah, self-fulfillment itu nothing tulus. Kalau dalam diri kita sudah bagus, dia mengisi. Kalaupun dalam diri kita ada bocornya, biasanya ketika self-fulfillment paling enggak yang asalnya bocor itu dapatlah tambal angin baru di situ ya. Pilihannya jadi, adalah harus ditambah angin atau dikuras gitu ya Coach. Kalau kuras harus datang ke Bandung ya Coach ya untuk nguras. Kurasnya memang kuras perlu dibantu sama Coach Alka gitu kan ya. Karena jangan sembarangan main kuras aja, nanti bahaya gitu. Kalau kuras nggak bisa diisi lagi repot ya Coach ya. Oh, dikuras, digosok, taunya salah kuras, salah gosok, bahaya ya nggak? Gitu ya. Coach Alka kebanyakan main batu akik juga digosok-gosok ya. Enggak, nah ini lagi ada from home, ini jadi sering bersihin kamar mandi, makanya gosok terus kan gitu. Gosok terus, gosok. Apa ya, ini menarik nih dari Bu Diana juga nih Coach, kasih tanggapan unconditional self love. Wah keren katanya. Thank you Bu Diana. Nanti ini juga ada Pak Isen, keren Coach. Thank you. Ada ini dari Pak Sianturi, self fulfillment. Sip katanya gitu. Iya, dari mantap. Bu Awi. Wah, ya thank you. Aduh. Itu semua yang tadi dikatakan itu semua itu kata-kata Pak Honor ya, self fulfillment, unconditional self. Jadi ini panggungnya Pak Honor. Saya hanya jadi apa? Hanya menambah warna saja ya. Nah, iya, itu tadi dari tim tambal bannya sahabat pembelajar. Nah, tapi buat sahabat pembelajar yang ingin kuras ban gitu kan, nggak usah khawatir. Coach Alka juga punya kelasnya nih ya Coach ya. Dalam waktu dekat apa sih Coach, ada kelas untuk mungkin kelas terapi yang mungkin sahabat pembelajar ada yang tertarik gitu.
Kira-kira apa nih coach yang perlu? Oke, kalau kelas ini karena suasananya juga masih suasana pandemi ya. Jadi kalau untuk kelas live mungkin saya belum berani bikin. Nah, Oke. sementara yang namanya kelas terapi itu kan kalau lewat online akan banyak sekali keterbatasan gitu loh. Ya, Jadi ya, ya. kita mungkin sampai saat ini jembatan ini gimana? Kalau untuk kelas online biasanya saya memberikan seperti forum tanya jawab atau kelas preview agar orang itu lebih mengenali bagian-bagian dalam dirinya. Dia bisa mengenali bocornya di mana, perlu ditambalnya bagaimana. Nah, ini kalau memang bagi yang suka baca, itu di cover di buku terbaru saya, yang memang Pak Honor sempat bahas atau sempat cantumkan di display atau di Instagram feed yang dipublish kemarin ya. Itu ada cover buku saya. In the Fifth Dimension ya coach ya. Betul ya, jadi itu memang satu buku. Bahasanya memang terus terang itu bahasa praktisi, bahasa terapis sekali, tapi bukan berarti tidak bisa dinikmati oleh orang awam. Bisa ya, orang awam pun bisa memetik manfaat dari buku itu, hanya saja perlu menggunakan sudut pandang, oke, saya ingin memahami bagaimana yang namanya bagian dalam diri ini membawa trauma, membawa luka batin. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kalau bagi orang awam, wow, ada istilahnya loh ternyata. Karena ada istilah, ada perbendaharaan teknik di sana, ada langkah-langkah. Buku itu awalnya saya buat untuk praktisi yang ingin belajar tentang konsep part terapi. Bagaimana mengakses part, berkomunikasi dengan part, menyembuhkan traumanya, memunculkan part yang kita perlukan itu bagaimana, itu ada di buku itu. Ya, nah ternyata ketika buku itu preview sempat dibaca oleh orang awam, ya komentar mereka sih, ya ini sih saya masih bisa ngerti sih coach, jadi nggak harus praktisi yang praktek juga. Ini untuk personal development bisa sih gitu. Nah mungkin itu cukup menjadi jawaban. Apakah harus seorang hipnoterapis? Apakah harus seorang terapis konselor yang belajar teknik ini? Tidak juga. Orang awam pun bisa. Udah bisa dipesan belum ya coach ya bukunya ya coach ya? Atau... Sudah. Kalau untuk pemesanan itu di Instagram saya sudah ada, sudah ready. Meskipun distribusinya nanti setelah Lebaran ya, karena percetakannya juga lumayan penuh gitu. Sahabat pembelajar, bagi Anda yang ingin baca, kalau nggak salah coach kasih free preview sedikit ya coach ya? Ada bukan sedikit, itu 158 halaman saya kasih untuk preview. Itu udah banyak banget itu mah. Itu kalau di Google itu biasanya cuma hanya 10 lembar, maksimal 15 lembar, ini 100 lembar. Wah. Ini setara dengan udah hampir mau separuh sendiri gitu kan ya. Kayak luar biasa sekali. Kalau separuh mungkin seperempat, karena totalnya itu 600 halaman. Ya. Jadi iya, paling enggak cukup untuk relatif ya, saya bilang biasa saja. bagi yang nggak familiar mungkin bilangnya tebal, so it's okay. Paling enggak dari sana menunjukkan bahwa saya nggak setengah-setengah. Kenapa itu tebal sekali? Karena memang saya step by step memberikan secara mendetail di buku itu ada. Yes, segera miliki sahabat pembelajar, dan Anda bisa kontak langsung di IG-nya Coach Alka ya, di Alguska @Alguska, dan sahabat pembelajar silakan follow dan mention. Terima kasih banyak Coach Alka buat waktunya, nggak kerasa nih kita udah mau 1 jam loh. Dari target kita cuma 40 menit ini. Mundurnya panjang nih ya. Memang nggak kerasa kalau sama Pak Honor itu memang dahsyatnya. Aduh, kangen banget ini Coach ya, bisa training bareng lagi nih ya sama Coach Alka. Ini seru banget ya. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kita sudah bisa masuk normal lagi, menuju new normal baru nih Coach ya. Dan kita siap, nanti kita masuk di kelas-kelas berikutnya buat sahabat pembelajar yang mungkin tertarik, butuh program training tentang terapi dan juga parts terapi. Silakan nanti bisa mengkontak bisa DM di saya ataupun Coach Alka. Nanti kita bisa komunikasi lebih jauh. Coach Alka, thank you buat waktunya. Sama-sama Pak Honor, dan sekedar mengundang juga, siapa tahu free nanti hari Kamis ada semacam kelas dasar di mana saya mengulas tentang numerologi. Itu di Instagram saya juga ada. Siapa tahu. Nah, numerologi ini bukan part ya, nggak ada hubungannya sama part, tapi membantu kita untuk memahami struktur diri kita itu seperti apa ya, karakter kita, kepribadian kita, termasuk juga
apa namanya tuh kecenderungan alami kita. Di situ saya akan Ya. mengulas juga tema-tema trauma yang sering dialami dari sudut pandang numerologi seperti apa. Setiap orang bawa yang namanya tema trauma, tema luka batin. Nah, kalau dihubungkan dengan parts terapi, di situ kita jadi bisa mengira-ngira ada parts apa yang terluka dalam diri kita. Ya, itu dua keilmuan yang berbeda, tapi kalau ditarik penghubungnya ada di situ penghubungnya. Ya, Ya, Coach bagi Alka yang itu ingin sih sudah lihat di Instagram saya aja lah nanti itu ya. sudah meditasi di sekian bulan purnama yang full moon banget ini. Jadi Pak Alka udah dapat sampai melolong-lolong di bulan purnama itu ya. Coach Alka, thank you. Dan terima Sama. kasih juga buat sahabat pembelajar yang sudah berinteraksi. Terima kasih Pak Egi, Bu Ani, Pak Isen. Dari Bali juga nih, Suksma Nuhun, Coach. Pak Honor dan juga sehat bahagia selalu buat Bu Diana dan sahabat pembelajar semuanya, terima kasih banyak. Coach Alka, kita ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu ya Coach, salam buat keluarga. Sampai ketemu. Oke, thank you Coach. Sama-sama. Bye-bye. Bye.